Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Octavian, NIM 23533818 dari kelas TI 3B. Kami akan melanjutkan modul, yaitu kami di sini akan membacakan modul 6. Modul 6 berisi tentang lapisan tautan data. Poin 6.1 yang pertama, tujuan dari lapisan tautan data. Lapisan tautan data model OSI atau lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan atau NIC ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan tautan data melakukan hal berikut. Yang pertama, memungkinkan lapisan atas akses media. Yang kedua, menerima data, biasanya paket layer 3 atau IP volume 4 atau IP V6. Yang ketiga, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Yang keempat, menukarkan bingkai antar titik akhir melalui media jaringan. Yang kelima, menerima data yang dienkapsulasi, biasanya paket lapis 3. Yang terakhir, melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti saklar. Tahapan lapisan tautan data. Protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi jaringan atau media baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Yang selanjutnya, sublapisan tautan data, LAN atau MAN. Standar IEEE 802 LAN atau MAN khusus untuk LAN Internet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari 2 sublapisan berikut. Yang pertama, logical link control dan media access control. Sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IP4 atau IP6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Sublapisan MAC juga menyediakan kontrol akses media yang memungkinkan beberapa perangkat berkomunikasi melalui media bersama. Komunikasi full duplex tidak memerlukan kontrol akses. Nah, selanjutnya, menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Internet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Sublapisan MAC mengatasi hal ini. Dengan tautan serial, metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antar 2 perangkat saja. Antarmuka router membungkus paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam setiap penukaran paket lapisan jaringan mungkin ada banyak lapisan tautan data dan transisi media. Tekan putar untuk melihat animasi router pada
Gambar memiliki antarmuka internet untuk terhubung ke LAN dan antarmuka serial untuk terhubung ke WAN. Saat router memproses frame, router akan menggunakan layanan lapisan tautan data untuk menerima frame dari satu media, mendekapsulasinya ke PDU layer 3, mengenkapsulasi ulang PDU ke dalam frame baru, dan menempatkan frame pada media tautan jaringan berikut. Nah, selanjutnya standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh Request for Comment atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP atau IP. Internet Engineering Task Force mengelola protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak mendefinisikan seperti fungsi dan operasi lapisan akses jaringan. Poin 6.2 tentang topologi. Topologi yang pertama, topologi fisik dan logika. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi, yaitu topologi fisik dan logis. Topologi fisik mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara. Sedangkan topologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu ke simpul berikutnya. Lapisan tautan data melihat topologi logis suatu jaringan saat mengendalikan akses data ke media. Topologi logis inilah yang memengaruhi jenis pembingkaian jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Topologi topologi titik ke titik fisik menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan gambar. Dalam pengaturan ini dua node tidak harus berbagai media dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point-to-point protokol, sebuah node tidak harus membuat keputusan apapun tentang apa frame yang masuk ditujukan untuk NAT atau node lain. Node sumber atau tujuan dapat dihubungkan secara tidak langsung satu sama lain melalui jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun, penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak memengaruhi topologi logis seperti yang diilustrasikan dalam gambar. Yang selanjutnya, topologi LAN. Topologi LAN yaitu perangkat akhir saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat, dalam hal ini saklar internet. Bintang yang diperluas memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa saklar. Topologi bintang yang diperluas mudah dipasang saat mudah diskalakan atau mudah untuk menambah dan menghapus perangkat akhir dan mudah untuk memecahkan masalah. Kadang-kadang hanya ada dua perangkat yang terhubung pada LAN internet. Contohnya, ada dua router yang saling terhubung. Topologi LAN lama ada dua jenis topologi lainnya. Yang pertama, bus dan ring. Bus, semua sistem ujung dirangkai satu sama lain dan diakhiri dalam berbentuk di setiap ujungnya. Sedangkan ring, sistem ujung terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk sebuah ring. Yang selanjutnya, komunikasi half dan full duplex.
Komunikasi setengah duplex, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima pada media tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hubung internet menggunakan mode half duplex. Half duplex yang dimungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima pada satu waktu pada media bersama. Komunikasi duplex penuh, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersama pada media yang dibagikan. Lapisan tautan data mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi bagi kedua node kapan saja. Skala internet beroperasi dalam mode duplex penuh secara default, tetapi dapat beroperasi dalam mode setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub internet. Singkatnya, komunikasi half duplex membatasi pertukaran data ke satu arah pada satu waktu. Full duplex memungkinkan pengiriman dan penerimaan data terjadi secara bersamaan. Yang selanjutnya, metode kontrol akses. Akses berbasis pertentangan. Dalam jaringan multi akses berbasis pertentangan, semua node beroperasi dalam setengah duplex bersaing untuk menggunakan media, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Akses terkendali. Dalam jaringan multi akses berbasis terkendali, setiap simpul memiliki waktunya sendiri untuk menggunakan media. Jenis jaringan lama yang deterministik ini tidak efisien karena perangkat harus menunggu gilirannya untuk mengakses media. Akses berbasis pertentangan. Jaringan ini dalam mode half duplex, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim satu menerima pada satu waktu. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat mengirim pada saat yang sama. Jika dua perangkat mengirim data pada saat yang bersamaan, maka akan terjadi tabrakan. Untuk LAN internet lama, kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan. Ini adalah deteksi tabrakan CD atau CD dari CSMA atau CD. Yang selanjutnya, akses berbasis pertentangan. CMSA atau CA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah media bersih. CMSA atau CA menggunakan teknik bertambahan. Dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. CMSA atau CA tidak mendeteksi tabrakan tetapi berupa menghindarinya dengan menunggu sebelum mentransmisikan. Yang selanjutnya, poin 6.3, bingkai tautan data. Yang pertama, bingkai. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame tautan data saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame tentu kan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi untuk diangkut melintas media lokal dengan mengenkapsulasinya dengan header atau trailer untuk membuat bingkai. Tidak semua protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data menambahkan informasi dalam bentuk trailer di setiap atau di akhir bingkai. Semua protokol lapisan data merangkum data dalam bidang data bingkai, atau tetapi struktur bingkai dan bidang yang terdapat dalam header atau trailer bervariasi menurut protokolnya. Tidak ada satupun struktur bingkai yang memenuhi kebutuhan
semua transportasi dalam atau data di semua jenis media, bertanggung pada lingkungannya. Jumlah informasi kontrol yang dibutuhkan dalam bingkai bervariasi untuk menyesuaikan dengan persyaratannya kontrol akses media dan topologi logis. Yang selanjutnya, bidang bingkai. Pembingkaian membagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Bidang bingkai generik ditunjukkan pada gambar di bawah. Tidak semua protokol menyertakan semua bidang ini. Standar untuk protokol tautan data tertentu menentukan format bingkai yang sebenarnya. Protokol lapisan tautan data menambahkan trailer di akhir setiap bingkai dalam proses yang disebut deteksi kesalahan. Trailer menentukan apakah bingkai tiba tanpa kesalahan. Trailer menempatkan ringkasan logis atau matematis dari byte yang menyusun bingkai di trailer. Lapisan tautan data menambahkan deteksi kesalahan karena sinyal pada media dapat mengalami gangguan, distorsi atau kehilangan yang akan mengubah nilai byte yang diwakili oleh sinyal tersebut secara substansial. Yang selanjutnya, alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan untuk mengangkut bingkai melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header bingkai yang menentukan simbol tujuan bingkai pada jaringan lokal. Biasanya berada di awal bingkai hingga NIC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat lapisan 2 memilikinya tersendiri sebelumnya menerima sisa bingkai. Header bingkai juga dapat berisi alamat sumber bingkai. Tidak seperti alamat logis layar 3 yang bersifat hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat berada. Alamat lapisan tautan data yang digunakan untuk pengiriman lokal. Alamat pada lapisan ini tidak memiliki arti di luar lapisan lokal. Bandingkan dengan lapisan 3 di mana alamat dalam header paket di bawah dari host sumber ke host tujuan terlepas dari jumlah hop jaringan di sepanjang rute. Yang selanjutnya, bingkai LAN dan WAN. Di setiap protokol menjalankan kontrol akses media untuk topologi logis layer 2 yang ditentukan. Ini berarti bahwa sejumlah perangkat jaringan yang berbeda dapat bertindak sebagai node yang beroperasi pada lapisan tautan data saat menerapkan protokol ini. Perangkat ini mencakup NIC pada komputer serta antarmuka pada router dan switch layar 2. Kan biasanya menggunakan teknologi pita lebar tinggi yang mampu mendukung sejumlah besar host wilayah geografis LAN yang relatif kecil atau satu gedung atau kampus dengan beberapa gedung, dan kepadatan penggunanya yang tinggi membuat teknologi ini hemat biaya. Sekian penjelasan dari modul 6. Kami kalau ada salah kata atau salah pengucapan atau salah menerangkan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.